Kita bertemu kembali di Geometri MPM Unpas. Saya Yudi Suharyadi. Ini merupakan video keempat dari seri kuliah Geometri. Dalam video ini kita akan berbicara tentang sistem aksioma geometri bidang yang merupakan satu rekonstruksi kembali dari geometri Euclid, dan ini merupakan bagian pertama dari beberapa bagian yang cukup panjang. Oke, tujuan dari bahasan ini, yang pertama kita akan melakukan konstruksi ulang terhadap geometri Euclid melalui pendekatan yang modern. Caranya dengan menambahkan aksioma satu persatu, sehingga dari sistem yang minimal, ya. Dan kita akan melihat bagaimana penambahan aksioma itu menyebabkan teorinya terus mengembang, membesar. Seperti biasa, kita akan mulai dengan sistem aksioma ini dengan undefined terms dan undefined relations. Titik dan garis seperti biasa, gitu, yang contoh-contoh yang lalu seperti ini. Dan kita akan menambahkan beberapa hal, ini jarak, setengah bidang, ukuran sudut, dan juga undefined relations berupa berada pada, seperti biasa seperti yang lalu. Dan ini merupakan lambangnya adalah seperti huruf E, itu lambang yang merupakan lambang misalnya X unsur himpunan A. Jadi kita akan mentransfer sistem aksioma geometri ini ke teori himpunan. Oke, aksioma pertama ini merupakan suatu eksistensi. Eksistensi apa? Eksistensi titik. Dia mengatakan bahwa koleksi semua titik adalah himpunan tidak kosong. Jadi titik itu ada, maksudnya. Terdapat lebih dari satu titik dalam himpunan itu. Jadi paling sedikit ada 2 titik. Nah, jadi aksioma ini menghindarkan kita dari geometri tanpa titik. Tentunya itu geometri yang trivial, tidak ada geometri tanpa itu. Atau geometri tanpa garis. Kalau kita hanya punya satu titik, maka garis kan biasanya didefinisikan memuat 2 titik. Ya. Jadi tidak ada garis, jadi hanya ada satu titik. Itu juga geometri yang tidak menarik, jadi kita abaikan di situ. Nah, kita lihat di sini, ini hanya mensyaratkan paling sedikit 2 titik. Nah, kita lihat nanti bahwa titik ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya ini akan diakibatkan oleh aksioma yang berikutnya. Kita bicara tentang geometri bidang. Jadi, semua titik nanti kita sebut sebagai bidang. Bidang ditulis sebagai P cantik. Aksioma kedua, ini adalah aksioma insidensi. Ya. Garis adalah himpunan titik. Oke. Untuk setiap pasang titik AB, terdapat secara tunggal garis yang memuat kedua titik itu. Jadi dalam hal ini, sepasang titik menentukan secara tunggal garis. Ya. Dan kita ingat bahwa ini merupakan aksioma pertama dalam sistem insidensi yang lalu dalam geometri ringnya titik. Dan ini juga merupakan secara historis, ini adalah aksioma pertama dari sistem Euclid, dari buku The Elements Euclid. Ya. Nah, karena sepasang titik AB menentukan secara tunggal garis L, maka kita beri notasi gitu. L sama dengan AB dengan bar atasnya garis 2 arah. Gitu ya. Nah, kemudian relasi berada pada itu dilambangkan oleh notasi himpunan gitu. Jadi sekarang kita mentransfer sistem kita ke dalam sistem teori himpunan. Beberapa istilah lagi. Ya, jadi titik Q disebut titik eksternal dari L, jadi di luar garis L. Ya, jika tidak dimuat oleh L. Nah, sejajar, apa yang disebut garis sejajar? Garis sejajar itu kalau tidak berpotongan, irisannya kosong. Jadi perhatikan bahwa kita menggunakan notasi teori himpunan di situ, L iris M. Jadi itu operasi himpunan, jadi kita sudah mengasumsikan himpunan sebagai latar belakang. Oke, teorem pertama. Jika diberikan 2 garis L dan M yang berbeda satu sama lain dan tidak sejajar. Tidak sejajar maksudnya itu berpotongan, ya. Akibatnya terdapat satu titik P
tepat satu titik yang terletak pada keduanya. Jadi maksudnya jika garis itu berpotongan, maka perpotongannya hanya di satu titik. Oke, buktinya kita lihat nanti. Tapi akibat dari teorema ini mengatakan bahwa untuk setiap pasang garis L dan M, maka ada 3 kemungkinan posisi yang terjadi. Dan hanya salah satu yang boleh terjadi dari 3 itu. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua adalah berimpit, atau yang ketiga adalah berpotongan. Dan kalau berpotongan, itu hanya berpotongan di satu titik, jadi menurut teorema yang di atas. Nah, kita lihat bukti teoremanya, ini singkat saja, tapi kita lihat karena ini adalah tipikal bukti yang dilakukan dengan reduktio ad absurdum, itu metode pengandaian ya kita sebutnya. Ya. Apa yang kita lakukan? Andaikan kesimpulannya salah, kemudian dari situ kita berusaha menurunkan suatu kontradiksi. Nah, buktinya jadi sekarang kita andaikan perpotongan garis L dan M itu memuat lebih dari satu titik, katakanlah 2 titik P dan Q. Ya. Nah, dari aksioma insidensi, kedua titik itu menentukan garis L secara tunggal. Oke. Jadi L sama dengan garis PQ, gitu ya. Nah, karena PQ juga termuat oleh M, maka M juga ditentukan oleh garis PQ, gitu ya. Oke, dari sifat transitif identitas kesamaan, maka kita dapatkan L sama dengan M. Ya. Tapi ini bertentangan dengan asumsi bahwa L dan M adalah 2 garis yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau begitu, asumsi andaikannya, itu pengandaiannya salah. Nah, kalau begitu, haruslah hanya ada satu titik, artinya P dan Q itu sebenarnya titik yang sama. Oke, kita tambahkan lagi aksioma ketiga, ini yang kita sebut sebagai aksioma penggaris. Gitu ya. Nah, jadi apa ini? Ekspresinya agak panjang, kita coba baca satu per sebaris demi sebaris. Gitu ya. Untuk setiap pasang titik PQ, terdapat bilangan real X, gitu ya, X PQ, yang ditentukan oleh P dan Q, disebut jarak dari P dan ke Q. Okay. X itu yang disebut jarak. Okay. Itu pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua, untuk setiap garis L, terdapat korespondensi satu-satu dari garis itu, dari garis L, ke himpunan bilangan real R. Kedua. Pernyataan ketiga, jika XY titik pada garis real R yang berkorespondensi dengan titik P dan Q pada garis L, oke, jadi X berkorespondensi dengan P, Y dengan Q, gitu ya, maka jarak antara PQ itu dinyatakan oleh selisih nilai mutlak dari selisih X min Y. Tapi kita ingat, mutlak itu adalah cara kita menghitung jarak di garis real. Jadi dengan kata lain, yang sebelah kanan itu harga mutlak dari X kurang Y itu sebenarnya jarak di real. Sementara yang ruas kirinya, X itulah jarak di garis L. Jadi kita lihat bahwa aksioma ini apa yang dinyatakan ya? Yang pertama bahwa ini menyatakan bahwa garis ini bisa diberi koordinat. Gitu ya. Nah, kalau begitu, korespondensi satu-satunya menyatakan bahwa garis itu bukan cuma hanya 2 titik, tapi 3 titik, 4 titik, 5 titik, bahkan tak hingga banyak titik, sebanyak bilangan real yang tak hingga. Nah, kalau begitu, garis ada menjadi satu kontinum tanpa adanya lubang, seperti juga garis real R. Gitu ya. Nah, aksioma ini memuat definisi jarak di sini ya, jarak. Dan aksioma ini juga menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi, harga mutlak dari X kurang Y itu jarak di garis real. X PQ, ruas kirinya adalah jarak di garis L. Dan itu sama. Oke, jadi ini menyatakan bagaimana kita menghitung jarak di L dibandingkan dengan jarak di bilangan real. Jadi kalau dinyatakan dengan lebih secara grafis, ini begini.
Jadi aksioma ini menyatakan adanya dua fungsi. Yang pertama yang memetakan pasangan titik atau yang PQ ke suatu bilangan X PQ gitu ya, kita sebut singkatnya PQ aja lah sekarang ya. Itu adalah jarak, ya bukan perkalian, ingat PQ itu bukan perkalian tapi itulah jarak dari P ke Q. Itu jarak di mana? Itu jarak di bidang P ya. Nah kemudian ada korespondensi satu-satu dari garis ke real, sehingga jarak di garis itu sama dengan jarak di real ya. Nah, jadi menyatakan kesesuaian struktur jarak di L ya, dengan struktur jarak di R. Jadi kalau kita lihat sini, ini garis L, di sini kita punya dua titik, P dan Q, dan ada korespondensi satu-satu ya. Jadi antara garis L dengan ini bilangan sistem bilangan real. Oke. P misalnya dipetakan ke sini, Q dipetakan ke sini. Tidak harus begini, bisa juga FP-nya di sini bertukar, boleh-boleh aja, tidak ada masalah di sini. Oke. Atau dengan kata lain, karena ini korespondensi satu-satu, sebetulnya ini juga bisa dipetakan ke atas ya. Jadi apa nih? Semula L ini kan hanya himpunan titik ya, garis. Kalau di sini garis real, kita kenal ada skala di sini. Skalanya semakin lama semakin kecil, bisa skala bilangan bulat, terbagi lagi bilangan rasional, gitu, ini skalanya. Dengan korespondensi satu-satu dan kesamaan struktur jarak, jadi ini kita gunakan untuk mengukur jarak di L. Artinya apa? Ya gunakan ini petakan ini ke atas. Jadi sekarang kita lihat garis L juga seperti punya skala ini, asalnya dari skala R. Dan kata lain kita mengukur gitu ya, dengan inilah penggarisnya. Jadi ini adalah asal usul kenapa ini disebut aksioma penggaris. Terminologi lagi, beberapa istilah. Nah, tiga titik ini ABC kita katakan kolinier kalau posisinya segaris, ya, termuat oleh satu garis yang sama L. Dan kalau kita punya tiga titik yang berbeda satu sama lain gitu ya, kita punya notasi seperti ini, A bintang C bintang B gitu ya. Ini artinya ACB ini kolinier segaris dan posisinya C itu berada di antara A dan B ya. Dan kita lihat bahwa jarak dari A ke C ditambah dengan jarak C ke B itu sama dengan jarak dari A ke B. Nah, kita lihat ini tiga titik berbeda satu sama lain, ya belum tentu kolinier ya. Nah, kita lihat, jadi jarak A ke C ini seperti segitiga jadi ya. Jadi kalau ini tiga titik sembarang, jarak A ke C dari C ke B sama dengan jarak A ke B gitu ya. Dan itu sama kalau ternyata segitiganya itu segitiga datar, dengan kata lain ABC posisinya kolinier ya. Jadi kita lihat bahwa bahwa identitas ini aditif ini, jadi AC tambah CB sama dengan AB ini sudah mengakibatkan kolinieritas. Jadi asumsi yang kolinier di sini ini bisa dibuang. Oke, istilah lagi ruas garis atau segmen. Ya. Perhatikan lambangnya, ini adalah AB dengan bar di atas ya, tanpa panah. Kemudian ada sinar. Sinar itu AB juga dengan bar di atas tapi ada tanda panahnya satu arah, itu ray. Nah ini artinya ini seperti ini. Jadi AB ruas garis AB ini segmen apa itu? Itu adalah himpunan A dan B. Oke, jadi kedua ujung pangkal gitu ya. Kemudian digabungkan dengan semua titik C yang ada di antara A dan B. Oke, jadi A dan B, kemudian semua titik C di antaranya. Ini ruas garis. Kemudian sinar adalah ruas garis AB, ini ruas garis di atasnya gitu.
ditambah semua titik di perpanjangan AB ke arah B, gitu ya. Jadi ini diperpanjang, ini titik C-nya ada di sini. Jadi inilah sinar. Nah, kalau garis artinya seperti sinar tapi diperpanjangnya ke dua arah. Ingat notasinya ada AB saja yang merupakan notasi dari jarak. AB dengan bar begini yang artinya ruas garis. AB dengan panah yang artinya sinar, dan AB dengan panah dua arah yang artinya garis. Ini menyatakan kapan dua segmen dikatakan kongruen. Ini kongruen itu yang panjangnya sama. Karakteristik utama dari segmen adalah panjangnya. Ini penamaan titik AB pada suatu ruas garis. Ya. Ruas garis AB ini A dan B disebut titik ujung pangkal, gitu ya. Dan titik-titik di antaranya disebut titik interior. Khususnya kalau sinar, A disebut pangkal. Kalau dua titik, maka berlaku hal berikut. Oke, jarak P dan ke Q ini positif. Kedua, PQ, jarak P ke Q sama dengan jarak Q ke P. Dan PQ ini 0 jika P sama dengan Q, gitu ya. Oke. Ini sebenarnya sifat jarak di bilangan real, gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk sifat jarak di garis L. Ya, jadi kita ingin mentransfer sifat jarak di real ke jarak di garis L. Gitu ya. Buktinya sederhana, yang 1, 2 bisa cepat lihat 1, 2. Yang 1, oke, jarak PQ ini tidak lain dari selisih dari nilai mutlak dari selisih peta P ke peta Q, gitu. Nilai mutlak itu selalu tidak pernah negatif. Jadi ini saya hanya buktikan yang ketiga saja di sini. Kita lihat sini. Oke, misalkan PQ ini 0. Kita lihat PQ ini 0. Apa itu PQ? PQ ini adalah nilai mutlak dari selisih peta P dikurangi peta Q, selisih ini. Oke. Ini sama dengan 0, karena itu haruslah FP sama dengan FQ. Ya. Nah, tapi kita lihat F adalah fungsi koordinat. Oke. Apa artinya? F itu adalah fungsi yang merupakan korespondensi 1, 1, jadi injektif fungsi 1, 1. Karena injektif artinya nilai fungsi sama, artinya si P dan Q-nya harus sama. Oke, karena itu P dan Q titik yang sama. Oke, sebaliknya kalau P dan Q tentunya ini akan menghasilkan 0. Oke, jadi 3 terbukti. Oke, ini untuk pelatihan Anda. Ini menyatakan seperti ini. Jadi kalau B ada di antara A dan C, ini kolinier, ya, maka berlaku juga sebaliknya. B di antara C. Nah, jadi di sini ini menyatakan urutan ya. Jadi kalau A sebelum B sebelum C, maka bisa berlaku seperti ini juga. Ada yang kita sebut sebagai metrik. Metrik adalah fungsi dari bidang, ruas bidang, jadi memetakan sepasang titik bidang ke bilangan real. Ya. Ini tidak lain dari sebetulnya, ingat tadi di waktu aksioma penggaris ada dua fungsi. Ini adalah fungsi yang pertama, yang memetakan pasangan titik ke bilangan real. Ya. Sifatnya seperti apa? Fungsi ini haruslah tidak pernah negatif. Ya. Kemudian fungsi ini nilainya 0 jika dan hanya jika P-nya sama. P sama dengan Q. Dan ya, ini bisa dibalik. D dari P dan Q, D ini QP sama. Jadi inilah fungsi jarak gitu, metrik jarak. Ya. Ya, jadi kalau begitu ini adalah fungsi yang pertama yang dinyatakan dalam aksioma penggaris yang pertama. Oke, dan ini beberapa contoh, dua contoh metrik gitu ya.
kita ambil dua titik dengan koordinat ya, X1, Y1, titik kedua X2, Y2. Kalau jarak Euclid, ini definisinya menghitungnya. Seperti ini. Jadi selisih X dikuadratkan, jumlahkan dengan selisih Y kuadratkan, kemudian akar. Oke. Dan metrik Taxicab ini selisih X mutlak, selisih Y mutlak. Oke. Nah, kita lihat secara formal ini keduanya metrik, ini tidak pernah negatif, Kemudian nilainya 0. Kalau nilainya ini 0 artinya X1 harus sama dengan X2, Y1 Y2, artinya kedua titik ini sama. Ini juga sama. Kemudian kalau ditukarkan ini X1 Y1 dengan X2 Y2, ini juga hasilnya sama. Oke. Jadi ini keduanya memang metrik ya. Kalau kita gambarkan, apa sih ini yang diceritakan oleh metrik Euclid dan metrik Taxicab ini ya. Nah, andaikan si Gojek ini ya, Gojek ini suatu saat mengantarkan Anda dengan helikopter gitu ya, bukan dengan kendaraan darat, sehingga dia bisa mengantar Bapak Ibu ini dari titik P dan ke titik Q dengan lurus gitu ya, jarak lurus, jarak terpendek kan lurus. Oke, gitu, kena terbang di atas. Oke, jadi bagaimana menghitung jarak di sini? P itu koordinatnya ini, X1, Y1, Q2 ini. Nah, jadi menghitung ini adalah, oke, selisih X adalah yang ini, selisih Y adalah yang ini. Jadi selisih X adalah selisih jarak timur-barat, Y adalah jarak utara-selatan. Ya. Jadi rumus ini tidak lain dari rumus Pythagoras sebetulnya. Karena kita punya segitiga siku-siku di sini. Yang satunya adalah jaraknya adalah X2 kurang X1. Ini. Oke, jadi ini segitiga siku-siku, jadi Pythagoras. Oke. Nah, seandainya si Gojeknya ini masih di darat gitu ya, dia mengantar Anda dari P ke Q, yang terdekat adalah gini. Di sini diasumsikan jalannya itu kalau berpotongan tegak lurus gitu ya, jadi kotak-kotak, sistem blok kotanya. Jadi kita lihat dari P mau ke Q ya, berjalan ke barat, arah timur barat, kemudian jarak utara selatan. Kadang-kadang kalau naik Gojek kan suka lewat jalan-jalan tikus ya, jadi gini, masuk sini gitu. Ini pada akhirnya sampai sini ya apa? Jadi jumlah utara selatannya, jumlah timur barat dan jumlah utara selatan. Ini. Oke, jadi ini karena jarak Taxicab itu ya jarak Gojek gitu ya. Ada lagi yang lain. Saya ini seperti ini, jadi dia menghitung, bandingkan ini jarak X dengan jarak Y, ya, jarak timur barat dengan jarak utara selatan, mana yang lebih panjang, itu yang diambil. Ya. Jarak ini kan pasti lebih kecil dari ini kan, karena hanya satu yang diambil. Ya. Nah, itu saya sebutnya itu metrik Gojek kalau lagi diskon seperti itu. Dan itu juga metrik. Nah, dan masih banyak lagi metrik ini. Jadi metrik adalah cara untuk mengukur jarak. Nah, yang kita tahu bisa dibuktikan walaupun agak sulit ya, bahwa metrik ini, jarak ini semuanya konsisten. Dalam arti kalau kita punya P dan Q, kita punya titik ketiga gitu ya. Misalnya Q ini lebih dekat ke P dibandingkan titik ketiga ini. Oke. Nah, jadi mau menghitung dengan jarak Euclid, jarak Gojek atau jarak Gojek diskon, posisinya tetap bahwa Q lebih dekat ke P daripada titik yang ketiga ini. Ya. Jadi yang tidak diubah adalah struktur kedekatannya. Angkanya yang menyatakan jarak bisa berubah, tetapi mana yang lebih dekat mana itu tidak berubah oleh
oleh perhitungan jarak-jarak ini. Nah, kalau di yang lebih rumit ini geometri bidang, geometri sferikal di sini. Gimana kita menghitung jarak? Kita ingat menghitung jarak di permukaan bola ini. Ingat lagi ini adalah geometri eliptik, geometri sferikal, geometri bulat. Kalau kita punya dua titik, kita tentukan garis diameter yang memuat kedua titik itu. Kemudian baru kita hitung jaraknya di sepanjang garis diameter itu. Nah, ada yang pendek, ada yang panjang yang dibaliknya. Yang pendek ini yang disebut jarak. Nah, kalau kedua titiknya antipodal, seperti kutub utara dan kutub selatan, maka kita definisikan jaraknya adalah bilangan